Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Pada pagi ini kita bertemu kembali di pelajaran fikih bab 2 salat jamak dan juga qashar. Tapi pada pagi hari kita hanya membahas salat jamak, ya. Halaman 21. A. Ketentuan salat jamak. 1. Pengertian salat jamak. Jamak artinya kumpul atau gabung. Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, baik waktu salat pertama ataupun waktu salat kedua. Misalnya, menjamak salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau sebaliknya. Menjamak salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Ini sebagaimana dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ayyartahila shalla zuhra thumma rakiba. Yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut, yaitu sholat zuhur dan juga sholat asar. Tetapi apabila matahari tergelincir sudah masuk waktu zuhur, sebelum pergi maka melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian beliau naik kendaraan lalu berangkat, ya, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, seperti itu. Nah, dalam hadis ini, ya, kita mengetahui bahwa boleh melaksanakan sholat, ya, kita boleh menjamak sholat ketika kita dalam perjalanan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Kemudian macam-macam sholat jamak, ya. Sebelum kita membahas macam sholat jamak, kita harus tahu syarat-syaratnya. Syarat apa saja sih yang kita bolehkan untuk menjamak sholat? Yang pertama, perjalanannya itu harus 81 km. Kedua, ada ujur syar'i. Ya, yang pertama 81 km jaraknya, kemudian yang kedua ada uzur syar'i seperti bencana alam dan sebagainya, atau dalam keadaan genting, perang dan sebagainya. Nah, itu boleh. Dua macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu ada dua macam. Yang pertama sholat jamak takdim, yang kedua sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu tertentu dan dikerjakan dalam waktu sholat pertama. Misalnya sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, ya. Nah, dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat kedua. Harus niat, ya, pada waktu yang pertama. Kemudian mendahulukan sholat pertama, ya, mendahulukan sholat pertama yaitu sholat zuhur, ya, dan dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Laksanakan sholat jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih dalam perjalanan, ya, ingat, ya. Jadi harus niat, ya, harus niat sholat kedua pada waktu sholat pertama, harus niat. Nah, saya niat menjamak sholat asar pada waktu sholat zuhur, seperti itu, ya, harus niat. Kemudian yang kedua, sholat jamak takhir, ya, adalah mengumpulkan dua sholat fardu, yaitu sholat zuhur atau asar atau maghrib isya, ya, dan dikerjakan waktu sholat kedua. Misalnya sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya, ya, seperti itu.
Nah, adapun saat melakukan sholat jamak takhir, maka harus berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama, ya. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melaksanakan sholat kedua atau sebaliknya, boleh ya. Boleh kerjakin sholat zuhur dulu atau asar dulu, ya, boleh seperti itu. Pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat kedua harus berada dalam perjalanan, ya, masih dalam perjalanan, ya. Oke. Kemudian ya, sholat yang boleh dijamak itu ada dua, sholat zuhur dan asar, juga sholat maghrib dan isya. Sementara subuh tidak bisa dijamak, ya. Syarat-syarat jamak memulai dengan sholat yang pertama. Niat menjamak pada waktu sholat pertama, baik pada permulaan, pertengahan, atau sebelum berakhirnya waktu sholat pertama. Pokoknya harus niat, baik permulaan waktu, pertengahan waktu, atau akhirnya waktu. Ya. Kemudian berturut-turut, ya, berturut-turut. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan ataupun perbuatan. Baik dalam penjelasan saya masih kurang, ya, mohon dimaafkan. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.